Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akhilna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan subuh hari ini masih Allah berikan kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebelum kita mulai, mungkin yang online suaranya jelas terdengar atau tidak ya? Dicek sound. Jelas Pak Ustadz. Jelas ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di Masjid Al-Raudhah maupun yang hadir saat ini dalam kondisi online, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, "Burika ummati fi bukuriha." Keberkahan umatku itu ada di dalam waktu pagi. Makanya kalau orang tua dulu suka mengatakan jangan bangun kesiangan. Kalau bangunnya siang-siang rezekinya dipatok ayam, gitu ya. Di filosofi orang tua dulu itu mengacu kepada dalil sebetulnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas terkait dengan jual beli pesan dalam fikih muamalah. Sebagaimana kita tahu, dalam kehidupan kita itu ada yang namanya ibadah dan ada yang namanya muamalah. Ibadah itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya ketentuan ibadah itu sudah diatur. Makanya kita dilarang untuk membuat-buat, berkreasi, berinovasi di dalam ibadah. Gitu. Jadi apa yang diperintahkan itu yang dilaksanakan. Ya. Itu kaidah dalam ibadah. Berbeda dengan muamalah. Muamalah ini kita boleh berkreasi, boleh berinovasi, boleh melakukan apapun sebelum ada dalil yang melarang. Sebelum ada ketentuan yang tidak bolehkan kita untuk melakukan hal tersebut. Nah dalam hal ini kalau kita lihat kaidah para ulama ya di dalam bermuamalah adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal dari sesuatu itu adalah boleh. Ya. Kita mau apapun, main apapun, melakukan apapun dibolehkan. Nah, tapi ada ketentuan berikutnya hatta yadullah. Sampai kemudian ada dalil, ada ketentuan alat tahrimi yang melarang ya atau yang mengharamkan atau alal man'i yang tidak membolehkan. Ini kaidah dalam fikih muamalah. Kita mau melakukan apapun bebas sebelum ada larangannya. Nah, apa saja seperti kita contohkan Bapak Ibu sekalian di dalam hal pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam uang ini dibolehkan di dalam Islam. Ya. Sampai Allah menyebutkan itu di ayat yang paling panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat yang paling panjang terkait dengan transaksi dengan muamalah. Kalau kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman,
kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan idza tadayantum, jika kalian melakukan transaksi tidak tunai alias pinjam meminjam utang mengutang, ya. Idza tadayantum bidainin, dengan satu pinjaman, ya, faktuhu, maka kata Allah tulislah. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya minjem uang itu dibolehkan dalam syariat Islam. Walaupun banyak hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk tetap hati-hati terhadap utang. Karena bisa jadi orang yang tadinya baik-baik aja dalam pergaulan, dalam muamalah, tapi ketika sudah punya utang, serasa banyak musuh. Yang tadinya satu masjid, yang tadinya satu lingkungan, kalau ketemu itu rasanya nggak enak kalau punya. Padahal yang ngutangin nggak nagih, tapi perasaan orang yang ngutang seolah-olah dikejar-kejar. Hubungan abang adik, ya, sama kakak dalam hal satu keluarga, tidak punya utang tuh untuk silaturahim datang ke rumahnya kayaknya agak gimana, ya. Karena ini ada hutang. Makanya pinjam meminjam dibolehkan dalam Islam, tapi perlu kehati-hatian. Ya. Karena memang yang namanya utang itu bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan kerenggangan di dalam muamalah kita, di dalam hubungan kita dengan orang lain. Sehingga pinjam uang itu hukumnya boleh, ya. Kapan ini menjadi tidak boleh? Nah, ketika pinjam uang itu disertai dengan tambahan. Kita minjam 1 juta, tambahannya 5. Maka hal yang seperti ini menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena ada unsur ribawinya. Yang kedua contohnya nih, dalam muamalah yang namanya menggadaikan barang itu boleh, ya. Kita punya mobil, punya motor, punya sawah, ya. Kemudian lagi butuh uang, maka kita gadaikan barang kita. Dalam bahasa fikihnya rahan, ya. Bahasa fikihnya rahan, menggadaikan barang. Dengan menggadaikan barang itu kita mendapatkan pinjaman uang. Kita datang ke salah satu perusahaan, instansi pemerintah, misalnya Pegadaian, atau sekarang banyak outlet-outlet yang meminjamkan uang lewat gadai. Banyak persyaratan juga yang dituliskan di situ. Ada yang cukup dengan laptop yang bisa dapat uang dan menggadaikan laptop. Nah, ketika gadai yang disertai dengan pinjam uang itu hukumnya boleh. Tapi ada hal yang kemudian gadai menjadi tidak boleh. Lalu bagaimana? Kalau barang yang digadaikan itu yang dijaminkan dimanfaatkan oleh orang yang ketitipan barang gadai itu. Pak Julius punya sawah di kampungnya, kemudian digadaikan ke saya, Pak. Nah, Pak Julius dapat uang karena butuh uang, sawah yang ada di kampungnya kemudian saya manfaatkan, saya garap, saya tanemin sawahnya itu, sehingga menghasilkan, bisa panen. Nah, dari hasil panen itu saya ambil, saya jual, saya dapat keuntungan. Maka para ulama menjelaskan ketika ada barang gadai dipakai, dimanfaatkan, maka ini menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena disertai dengan pinjaman uang juga, ya. Jika pinjaman uang, barang digadaikan, kemudian dimanfaatkan oleh yang meminjamkan uang, maka ini tidak boleh karena ada unsur ribawi. Nah, begitu juga dengan yang namanya jual beli. Jual beli kan ini dalam kehidupan muamalah boleh-boleh aja kan.
Ada orang yang punya barang, kemudian dengan barang yang dia miliki dia mau jual. Kita punya dealer mobil, kita punya stok mobil, maka ketika ada yang mau beli, sah, mobilnya ada, orang yang mau beli juga punya uang. Baik itu belinya cash maupun belinya diangsur, diperbolehkan di dalam transaksi. Ini jual beli secara murni ya. Ada barang, ada uang, ada barang. Baik yang sifatnya tunai maupun dicicil. Diperbolehkan. Tapi sebaliknya, jika jual beli tidak ada barangnya, alias jong, sama sekali nggak ada barangnya, maka ketentuan di dalam Islam tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang kita tidak miliki, yang kita belum punya. Pak Yulis mau jualan barang, tapi mau jual mobil lah, tapi mobilnya belum punya. Sambil menawarkan ke yang lain, mau beli mobil nggak? Mobil yang mana? Saya belum punya, tapi kalau bapak mobil saya cariin. Tapi nggak jelas dicarikan seperti apa. Sama sekali nggak ada barangnya. Maka dalam hal ini para ulama menyimpulkan dari hadis Nabi, melakukan jual beli barang yang kita tidak punya barangnya disebut dengan bai'ul ma'dud. Jual beli yang barangnya tidak kita punyai, tidak kita miliki, atau sama sekali belum ada. Ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Bai'ul ma'dud, menjual sesuatu yang tidak kita miliki atau barangnya belum ada sama sekali. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tercermin dari apa yang disampaikan oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini salah satu sahabat Nabi yang beliau pada saat itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Hakim bin Hizam? Qultu ya Rasulullah, ya'tini rajul. Wahai Rasulullah, ada orang yang datang kepadaku. Dia datang minta nih. Ya, ada permintaan. Ya'tini datang kepadaku seseorang yas'al lil bai'ah. Kemudian meminta barang kepadaku, laisa indi ma abi'uhu minhu. Jadi ada order, mungkin kayak order gitu yang laisa indi, karena saya nggak miliki, saya nggak punya barang tersebut. Ma abi'uhu minhu. Summa abi'uhu minassu. Kemudian saya membeli barang tersebut dari pasar. Jadi karena ada permintaan, kemudian dia membeli. Nah, ada kata kuncinya yang baginda Nabi katakan, la tabi ma laisa indaka. Jangan engkau jual sesuatu yang engkau tidak punya. Jadi terjadi akad dulu, kemudian barangnya baru dicari. Ada permintaan dulu, tapi dia nggak punya barangnya. Nah ini yang mungkin mirip-mirip kalau kita sekarang itu dengan jual beli online ya. Jual beli online kan kadang kita nggak punya barangnya. Dalam hal seperti ini, apakah jual beli pesan seperti ini bolehkan atau tidak? Ya. Jadi kita membedakan antara larangan memperjualbelikan sesuatu yang tidak kita punya dengan jual beli secara pesan. Nah, kalau yang disampaikan oleh Hakim bin Hizam ini, ya, adalah kita memperjualbelikan sesuatu yang kita tidak punya. Jangan engkau jual sesuatu yang kau tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingin mengantisipasi jangan sampai nanti ketika sudah terjadi jual beli, ternyata barangnya enggak. Jika sudah terjadi akad,
barangnya nggak bisa didelivery karena bukan dia yang punya. Jika sudah terjadi perjanjian jual beli, ternyata apa yang diiklankan tidak sesuai dengan yang dikirim. Itu yang Rasulullah SAW tidak inginkan ketika terjadi jual beli. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi bagaimana kalau kita nggak punya barang tapi pengen jualan reseller, ya. Biasanya ibu-ibu tuh yang bisnis online banyak di rumah, ya. Sekarang medianya sudah banyak banget. Bisa dengan TikTok, bisa dengan apalagi tuh di Facebook, di IG, ya. Bahkan di media-media sosial yang lainnya sudah banyak orang jualan di situ. Bahkan pedagang-pedagang tenabang pernah menjerit karena omsetnya anjlok, kalah dengan yang jualan di TikTok, jual beli online. Teman saya itu apa namanya, dia resign dari bank padahal punya posisi udah bagus, kemudian menggeluti sebagai pedagang, ya. Dia punya outlet di Tamrin City, outletnya cuma kecil aja, outletnya kecil tapi omsetnya luar biasa. Nah ternyata ketika ngobrol itu dia bilang omset saya apa namanya paling banyak itu dari jual. Kalau yang jualan di outlet di Tamrin City-nya, di Tamcitnya itu ya nggak seberapa. Ya. Tapi dengan adanya pesanan online, itu dalam satu hari itu bisa terjual 800 piece. Baju muslimah. Baju muslimah itu harganya nggak tanggung-tanggung dia jual. Ya, 800.000 paling murah, sampai jutaan. Dia jahit sendiri. Punya apa namanya, punya tukang jahit. Ya. Punya orang konversinya. Dia merintis dari yang apa? Dari yang kecil. Dulu ketika masih di Pontianak, karena istrinya kan orang Tasik, dianya asli Pontianak, istrinya orang Tasik. Dia cuman beli kerudung dari Tanah Abang, kemudian dibuat di Tasik, dijualnya di Pontianak. Itu awal mula dia merintis usaha. Di Pontianak dijual di majelis-majelis taklim ibu-ibu. Nah, biasanya kalau ibu-ibu memang alhamdulillah nih, pasarnya lumayan. Sampai kemudian dia memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Dia ke Jakarta mulai main di fashion, di baju, ya. Biasanya kan kalau orang copy paste, ada model yang bagus, ditiru, dimodifikasi, kemudian dibuat yang baru. Sampai kemudian dia punya ini brand sendiri, eh, dia buka outlet di Tamsit, ya, kemudian juga jualan online, itu luar biasa omset. Nah, memang dagang ini salah satu apa namanya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan 9 pintu rezeki itu adanya di bisnis, di dagang. Maka para pedagang itu yang oleh Rasulullah SAW, ya, disebutkan 9 dari 10, ya, pintu rezeki itu 9-nya adalah dari dagang. Orang dagang kan biasanya subhanallah, ya. Kata Rasulullah, pedagang yang bagus itu adalah yang dia jujur ketika berdagang. Dia tidak bohong dan tidak banyak bersumpah. Nah, termasuk dalam hal pengadaan barang. Nah, seringkali kalau kita lihat di apa namanya di pasar-pasar itu kan, pasar tradisional itu, dia sudah bekerja sama dengan teman-temannya. Jadi ketika misalnya ada orang cari barang, ada nggak model begini? Oh, ada Pak, tunggu, ini dekat toko sebelah. Kaidah dasar yang kita harus pegang adalah apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, nila tabi ma laisain. Jangan engkau jual sesuatu yang kau tidak. Ini pegangan dasar. Dan makanya kemudian para ulama membolehkan jual beli secara inden, yang tidak punya barang, ya, tapi dengan syarat ada
sifat atau spesifikasi barang yang disebutkan. Ya. Kalau dia nggak punya barangnya, maka ini tidak diperbolehkan. Yang boleh kayak gimana? Yang sifat-sifatnya disebutkan pada saat melakukan transaksi jual beli. Ini. Yang dalam fikihnya itu disebut dengan baik mausufah fi dhimmah, jual beli barang yang disifat dan ada dalam tanggungan. Ini biasanya ada di jual beli online, kan iklannya ada tuh. Ya, jual baju bayi, bahannya begini, ya, untuk ukuran anak sekian bulan sampai 1 tahun misalnya. Itu disebutkan sifat-sifat dari barang yang diperjualbelikan. Begitu juga kalau kita punya dealer, sebutkan tuh mobil merek yang dijual kayak gimana. Kalau laptop juga demikian. Ini kesepakatan para ulama setelah melihat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis. Ya. Jadi ada kaidah dasar tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak kita punya atau tidak sanggup diwujudkan. Ya. Tidak mungkin, tidak available untuk diwujudkan. Tapi kalau mungkin untuk diwujudkan, sifat-sifatnya jelas, karakteristik barangnya ada, ya, itu bisa dilakukan dengan jual beli pesan. Ya, beda antara dropshipper dengan reseller. Ya, makanya sebagian asatid kita, sebagian ulama melarang dropshipper. Dropshipper ini kan biasanya ada orang yang punya barang, lalu kita iklankan, kita pasarkan. Tapi kita nggak pernah izin dengan yang punya barang. Ya, saya pernah kejadian jual beli dengan dropshipper, jual beli jam. Ya, saya lagi itu coba nih beli jam dari dropshipper. Nah, ternyata ketika mesen barang, kan itu ada gambarnya ya. Oh, saya pengen gambar yang nomor 3 nih. Gitu. Udah, ordernya disampaikan. Ternyata ketika barangnya sampai rumah tidak sesuai. Yang dikirim barangnya bukan yang nomor 3, tapi yang nomor 6. Sebagai pembeli kan kita komplain. Ternyata yang kita pesan itu speknya nggak sama. Barangnya beda. Nah, karena orang yang menjual ini hanya sebagai dropshipper, ya, dia mengiklankan, menjualkan barang orang. Ketika ada yang beli, dia sampaikan kepada penjualnya, beli ini sampaikan ke alamat yang diminta. Makanya ketika ada komplain agak susah untuk mengklaimnya. Nah, ini yang oleh baginda Nabi tidak diperkenankan sekarang yang bukan milik kita, bukan punya kita, atau tidak seizin dari yang punya barang. Nanti khawatirnya seperti itu, ada komplain, dia nggak bisa menangani komplainnya. Bahkan barangnya nggak bisa dipulangin. Nah, akhirnya ketika salah, ya udah, karena nggak bisa dilakukan apa-apa, tidak ada hak hiarnya juga, ya. Sehingga akad ini bisa berubah menjadi akad yang batil karena tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, bagaimana supaya dropshipper itu dibolehkan? Ya harus izin dari yang punya barang. Sama kayak kita reseller mungkin ya. Itu kan distributor juga begitu. Ada akad wakalahnya, ada akad kuasa. Kita diberikan kuasa untuk menjualkan barang kita, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi ada satu ketentuan yang harus diikuti, jual beli pesan itu dibolehkan asal jelas sifat-sifatnya dan barang yang diperjualbelikan dalam tanggungan si penjual. Ya. Di zimah itu artinya dari yang dipesan tadi, dari sifat-sifat karakteristik, ya, spesifikasi barangnya itu dalam tanggungan. Jadi kalau tidak sesuai boleh direktur barangnya, boleh dibatalkan itu kalau tidak sesuai.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di di dalam Islam, kemudian yang namanya jual beli pesan itu ada dua hal ya. Kita jual belinya ini. Ada barang yang sudah jadi, ada barang olahan. Nah, barang yang sudah jadi ini dalam kaidah fikih disebut dengan jual beli sama. Kayak apa? Buah-buahan. Orang butuh buah, kemudian pesen. Saya mau ada hajatan nih, 1 bulan lagi. Mau beli pisang apa Lampung apa pisang apa tuh? Yang kecil-kecil itu Pak ya. Pisang Lampung atau pisang ada yang model kecil itu. Ya, kita datang ke tukang pisang. Saya mau ada hajatan, beli berapa tandan gitu kan. Tolong nanti di hari H-nya bulan depan pisangnya udah ada. Kan jelas nih, 1 tandannya harganya berapa, pisangnya jenis pisang mas atau pisang Lampung yang kecil-kecil, kemudian harganya sekian. Nanti tolong diantar atau saya ambil pada tanggal dan hari yang sudah ditentukan. Nah, barang jadi ini disebut, kalau kita belinya pesan, disebut dengan akadnya sama. Dan uangnya diberikan di awal, di depan. Itu jual beli salam, ya, jual beli pesan salam atas barang yang sudah. Dan biasanya kalau barang yang sudah jadi itu hasil pertanian atau hasil perkebunan. Nah ini para ulama membedakan antara jual beli pesan yang barang sudah jadi dengan yang barang olahan. Kalau barang olahan ini dalam fikih disebut dengan istisna. Istisna itu diambil dari kata sona'a. Sona'a itu dibuat dulu, dibikin dulu, diolah. Ya, ada proses. Kita mau beli mobil metik atau mobil listrik, ternyata barangnya belum ada. Perlu diolah dulu, perlu dirakit dulu, perlu dibuat dulu di pabrik. Maka ini yang disebut dengan permohonan untuk minta dibuatkan. Oh, berapa lama? Indiannya sekian bulan misalnya. Ya, mobilnya mereknya A, tipenya yang tipe C, mungkin yang gede gitu kan. Yang on the roadnya sudah lengkap misalnya. Nah, maka kalau barang yang dipesan pabrikan atau olahan itu disebutkan. Nah, ini juga bisa kita terapkan dalam hal mungkin ada ibu-ibu yang punya usaha bisnis cateringan atau bisnis bikin kue gitu. Itu kan perlu diolah juga. Perlu diolah ketika ada pesanan. Itu yang jelas, ketika ada pesanan itu spesifikasi barangnya itu harus dijelaskan, diminta. Terus saya mau bikin kue ulang tahun, tapi pakai coklatnya yang dark coklat misalnya. Bikin kue tart gitu ya. Nah ini harus jelas pada saat kita melakukan perjanjian itu. Bapak Ibu sekalian, jual beli pesan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan pada saat beliau hijrah ke Madinah. Kalau di Mekah itu masyarakatnya kan pedagang. Kalau di Madinah itu masyarakatnya pekerjaannya itu petani dan pekebun. Nah pada saat Rasulullah datang ke Madinah, ya, dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, oleh Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Pada saat Rasul datang ke Madinah, wahum yuslifuna fi thimar as-sana was-sanatain was-talas. Mereka penduduk Madinah ini mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf. Salaf di sini diartikan salam. Barang yang dipesan, duitnya duluan. Jadi ada
ada uang yang dibayarkan di muka, tapi barangnya di belakang. Dibayar di muka, kemudian barangnya diterima setelah 2 atau 3 tahun. Saya pesan kurma ya. Oh iya, akan saya siapkan kurmanya dengan spesifikasi misalnya kurma ajwa, kurma nabi, yang ukurannya premium, yang gede. Antara kurma ajwa ada yang kecil, ada yang besar. Tolong nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, barangnya sudah ready ya. Dengan spesifikasi barang yang disebutkan. Kurmanya ajwa yang ukurannya premium, yang harga sekilonya itu atau sekotaknya misalnya 500.000, sekilonya 500.000 misalnya. Nanti saya pengen barangnya 2 tahun kemudian sudah tersedia. Ini yang dilakukan oleh masyarakat Madinah pada saat Rasulullah SAW datang ke Madinah. Melihat jenis transaksi seperti itu, Rasul kemudian menyatakan man aslafa isyai. Barang siapa yang melakukan transaksi jual beli yang modelnya seperti ini, ya, dibayar di muka, tapi barangnya nanti datang kemudian sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, fal yusdif fi kailin ma'lum. Maka lakukanlah dengan takaran yang jelas. Kalau memang barang yang diperjualbelikan itu ada ukurannya, ya, ada takarannya. Fi kailin ma'lum, wa waznin ma'lum, atau diketahui timbangannya. Kalau memang di kilo. Kalau dia jualan bahan, maka harus jelas satu balnya berapa. Atau kalau ada yang jual kiloan, bahan kan ada di kilo Pak ya. Kata kilonya berapa atas kain itu. Kalau memang dijual sudah dipotong, berapa ketika dipotong. Jadi satu ukuran per bajunya misalnya. Kata Rasulullah, man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kailin ma'lum. Kalau melakukan transaksi dengan cara jual beli pesan, maka ukurannya, takarannya, timbangannya harus diketahui. Ila ajalin maklum, sampai batas waktu yang disepakati. Kalau pesan harus jelas kapan jadinya. Oh 3 bulan lagi. Kita mau beli mobil karena inden, barangnya belum ada, dibikin dulu 3 bulan lagi Pak. Atau kita beli pesan kue, itu harus jelas juga. Oke nanti 2 hari lagi dikirim ya kuenya. Ini biasanya muncul banyak ketika mau lebaran. Jual beli kue, pesen gitu kan. Di pre-order dulu. Ini juga harus hati-hati juga ketika jualan kue yang pre-order. Harus jelas. Oh bikin bikin kue, spesifikasi barangnya seperti ini. Ya. Oh ternyata ketika jadi tampilan kue nastarnya nggak jelas Pak. Beda sama yang digambar. Rasanya juga acak-acakan misalnya. Tak sesuai dengan yang diiklankan. Nah, ini harus jelas kata Rasulullah ketika kita pesan barang, maka sifat-sifat kualitas barangnya, kualifikasi, ya itu harus jelas. Ini para ulama menjelaskan terkait dengan hadis tadi. Ya. Wa yahsulu ala sil'ati mu'ajjalatan atau musitatan. Ya. Barangnya itu diperoleh dengan waktu ditunda, pembayarannya di depan. Jual beli pesan seperti ini yang barangnya sudah ada oleh para ulama disebut dengan jual beli salam atau jual beli salah. Ya. Suatu yang barangnya dipesan, bayarnya di depan. Dikailin maklum, wa waznin maklum. Ukurannya, timbangannya harus jelas. Nah, kalau
Mungkin di antara kita juga ada yang jual beli pesan tapi makanan. Apa nih? Karena sekarang sudah banyak aplikasi, sudah banyak beli pesan nasi goreng kambing, kali malam, satang. Itu juga harus jelas. Ya. Kalau di aplikasi, insya Allah sudah spesifikasinya sudah jelas, kan? Satu porsinya nasi kambing, nasi goreng kambing, sekian. Sudah apa namanya, sudah item-itemnya kalau di aplikasi insya Allah sudah jelas ya, jual beli besar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam setiap transaksi aktivitas itu pasti ada yang namanya rukun. Bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam muamalah juga ada rukunnya, Pak. Sholat rukunnya tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Haji rukunnya tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Begitu juga dengan transaksi jual beli. Jual beli ada salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka transaksinya menjadi tidak sah. Nah, apa saja yang harus ada? Ya, yang pertama adalah al-aqidah. Para pihaknya. Kalau dalam jual beli maka ada penjual dan pembeli. Kalau ada penjual doang, tapi pembelinya nggak jelas, berarti jual belinya fiktif. Ada apa namanya, pembeli, ada penjual, tapi kita nggak tahu penjualnya. Oh ternyata jualannya nipu. Berarti akadnya juga menjadi batal, tidak sah. Pendapatan yang diperoleh menjadi pendapatan yang non halal karena nipu. Gitu. Para pihak yang terlibat, ada penjual dan pembeli di dalam transaksi jual beli besar. Kemudian ada rasul mal, dalam hal akad salam ada rasul mal. Ada uang yang dibayarkan di muka. Selanjutnya ada objek, ada ma'qud alaihi, yang disebut kalau dalam akad salam itu atau akad salam muslam fi. Ada barang yang ditransaksi. Oke, kalau pesen barang yang mau dipesan itu kayak apa? Tadi jual beli pisang, pisangnya pisang emas, pisang Lampung, yang jenisnya kecil itu beli 2 tandan. Satu tandan itu bisa ditentuin nggak sih Pak? Ada berapa sisir? Nggak bisa ya. Tapi rata-rata kalau satu tandan itu minimal 3 kali ya, 3 sisir ya kalau pisang. Itu juga harus jelas. Sampai kita pesan satu tandan isinya cuma 1 sisir. Objeknya harus jelas di dalam akad salam. Kita beli beli mobil listrik, inden itu juga jenisnya harus jelas. Kapan waktu delivery-nya. Nah kemudian ada sigotnya, ada ijab dan qabulnya. Ya. Sama kayak orang nikah juga ada ijab qabulnya. Jangan sampai apa yang diijabkan, yang diserahkan, yang diucapkan oleh si penjual itu beda dengan yang diterima oleh si pembeli. Antara ijab dengan qabul itu harus klop, harus nyambung. Ya. Jangan sampai barang yang diijabkan beda dengan yang dikabulkan. Begitu juga dari sisi harga. Barangnya udah klop nih, tapi harganya kemudian dimainkan oleh si pembeli. Nah ini harus klop antara apa yang dilakukan oleh si penjual dan si pembeli. Rata-rata dalam transaksi itu minimal ada 4 dari rukun jual beli ini. Baik jual beli yang biasa, yang barangnya ready stock maupun yang barangnya inden. Nah, di istisna jual beli barang olahan juga demikian. Yang barangnya perlu dibuat dulu nih, ya. Itu juga ada mustasni, pihak yang membuatkan barang. Nah, kalau pihak yang membuatkan barang berarti kan dia yang mustasni kan yang meminta untuk dibuatkan barangnya. Oh saya butuh lemari, datang ke tukang kayu di Pondok Bambu.
kita pesan, tolong dong dibuatkan lemari 5 pintu misalnya. Ya, yang 2 pintu pakai cermin, ya, yang 3 pintu pakai pintunya dimodifikasi. Berarti mustahni orang yang minta dibuatkan, yang mesinnya adalah calon pembeli atau mustari. Kemudian ada pihak soninya, pihak yang membuat. Kalau kita ke Pondok Bambu mau pesan lemari, dan ada orang yang menerima permintaan. Ini si penjualnya. Sama seperti salam juga ada si penjual, ada si pembeli. Ada objeknya, masnu. Ya, masnu itu sesuatu yang dibuat, barang yang dibuat. Kemudian ada pekerjaan yang dilakukan oleh Sony dan ada harga yang ditetapkan. Oh Bapak kalau mesen lemari 5 pintu, harganya nggak sama Pak dengan yang 2 pintu. Kalau yang 2 pintu bisa 3 juta lah kita jual. Tapi yang 5 pintu jadi 5 juta. Karena memang ada bahan tambahan. Dan yang terakhir ada sigat akad atau ijab kabul. Ini juga harus ada kesesuaian. Nah di dalam fikih, dalam transaksi jual beli Bapak Ibu sekalian itu ada yang namanya hak khiyar. Hak khiyar itu adalah hak untuk memilih melanjutkan transaksi atau tidak melanjutkan. Misalnya dari barang yang dibeli itu ada cacatnya misalnya. Jika ada cacat, si pembeli nggak mau nih, ya. Pembeli nggak mau karena ada cacat. Akhirnya terjadi nego. Ya udah Pak, kita ganti deh dengan barang yang baru misalnya. Kan bisa terjadi. Biasanya kalau kita jual beli online begitu. Saya pernah beli lemari online yang bongkar pasang itu, dikirim sama pihak rupa-rupa itu sampai rumah barangnya penyok-penyok. Ketika mau dirakit nggak bisa. Ada hak dia untuk komplain, ya komplain. Kita sampaikan, kita foto ketika unboxing, kita videokan. Oh ternyata memang barangnya ada cacat, penyok-penyok sehingga nggak bisa dirakit. Dalam waktu 1 minggu, alhamdulillah gantinya datang. Sekaligus teknisinya datang, dirakitin, dibuat, ya. Alhamdulillah. Nah, itu harus jelas di akad di awalnya. Jadi jual beli pesan itu termasuk yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW dan tidak termasuk bai'ul ma'dum. Ya, kalau bai'ul ma'dum barangnya sama sekali nggak ada. Kalau jual beli pesan barangnya bisa diwujudkan. Ya, walaupun perlu waktu, perlu perjanjian menambah sifat-sifat yang harus ada di dalam barang tersebut. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, akad ini juga digunakan di dunia keuangan, di lembaga keuangan syariah. Ya, kalau di lembaga keuangan syariah itu ada jual beli murabahah, ada jual beli pesan. Kalau murabahah itu yang register. Kalau rumah KPR yang barangnya belum ada itu masuk ke akad istisna. Ya, jual beli yang dipesan dibuatkan. Makanya karena ini masuk dalam jenis transaksi yang digunakan di lembaga keuangan syariah, di perbankan, mana lagi di leasing, ya, di lembaga-lembaga keuangan syariah, makanya ada fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan jual beli salam atau jual beli istisna. Ini ketentuan-ketentuannya disebutkan di dalam fatwa itu. Ketentuan barangnya harus jelas, ciri-cirinya dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasi barangnya, penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan penyerahan barang juga demikian. Ya. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Kemudian tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Ini kalau yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di perbankan atau di lembaga keuangan non-bank. Kemudian juga terkait dengan penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Penjual harus menyerahkan barang tepat waktu.
pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Oh, yang dipesan jeruk medan yang biasa, tetapi ternyata di pasaran, ya, di pasar induk nggak ada jeruk medan yang biasa, adanya yang super, gitu kan? Akhirnya untuk memenuhi janji kepada customer, kepada pembeli, dilakukanlah dibeli oleh dia jeruk yang super tadi. Nah, kalau dia sudah memutuskan seperti itu, boleh dinegokan. Tapi juga karena memang yang dipesan adalah jeruk medan yang biasa, ya. Kalau si penjual memutuskan untuk memberikan yang lebih bagus, kalau ada harga lebihnya, itu tidak boleh meminta tambahan harga. Ini kalau di lembaga keuangan. Kalau di transaksi biasa boleh kita nego. Bapak Ibu, ini jeruknya adanya yang super, harganya juga lebih mahal. Gimana, mau diambil apa enggak? Kalau mau diambil ada harga tambahan. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir, kapan akad ini berakhir? Ya, akad salam atau akad jual belisan berakhir, yaitu pada saat barang sudah didelivery, si pembeli juga sudah menerima barangnya dengan tanpa cacat. Ini yang paling jelas adalah barang sudah dilakukan dan tidak ada komplain. Kalaupun ada komplain, bisa jadi minta ganti dengan yang sesuai, ya, atau melakukan olah pembatalan. Udah bang, nggak jadilah, gitu. Karena yang dipesan nggak sesuai, uangnya dikembalikan. Boleh ada hak olah, hak untuk membatalkan pesanan pada saat barang ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, baik yang di offline maupun di rumah secara online. Semuanya Ustaz. Jadi nama yang pertama namanya Gadai. Akad Gadai. gadai. Iya. Gadai ini kan tidak boleh dimakan. Nah, kan dari naik si layar ya. Jika kita menggadaikan motor atau mobil, yang punya bilang begini, yang silakan dipakai ya, karena ini Ustaz, takutnya kalau nggak dipanas, kalau dijalanin, nanti malah setelah 6 bulan dia rodanya gimana, olinya gimana, nah apakah supaya dia menjadi halal, jadi ini perlu terus kita tambahkan akad ini apa namanya, akad tunjang. Iya. Jadi saya mau nanya supaya halal gimana Ustaz? Karena motor ini kan takutnya kalau nggak dijalin 6 bulan ya, dilepakin gitu aja. Ininya gimana, rodanya malah jadi apa, tas atau gimana. Jadi memang keinginan si siapa si yang punya barang ini dia apa namanya supaya barang itu malah pas dari diambil. Apakah harus ada akad tambahan? Iya. Nah, sebetulnya kan kalau gadai ini tidak bisa dipisahkan dari pinjam meminjamnya. Orang butuh uang, kemudian pinjam uang, tapi ada barang yang digadaikan. Sebagai apa? Sebagai jaminan. Makanya kenapa hukum asalnya ketika barang gadai itu digunakan oleh si pemberi pinjaman uang, itu masuk dalam hadis Nabi yang disebut dengan korat mendapatkan manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang kemudian kita mendapatkan manfaat atas barang yang dipinjamkan, maka dia termasuk riba. Pinjam uang, kemudian kita dapat manfaat dari si yang pinjam uang, manfaat apapun, maka manfaat yang diperoleh itu adalah riba. Nah,
Bagaimana solusinya? Gitu kan? Kalau misalnya kayak sawah, kayak rumah, si pemberi pinjaman nanya, boleh nggak saya manfaatin? Sawah sayang kan, kalau misalnya digadaikan, tapi nggak digarap gitu. Ya, sawah, rumah nggak dipakai, bisa jadi rusak, kan? Nah, ketika ingin si pemberi pinjaman atau penerima gadainya mau pakai, bisa aja. Misalnya sawahnya disewa, lahan rumahnya dikontrak, disewa, bisa seperti itu. Atau kalau misalnya tidak dilakukan itu, ada akad penyerta lainnya. Ada akad pinjam meminjam atau meminjamkan hak pakai kepada si pemberi pinjaman. Kayak tadi motor misalnya kalau nggak dipanasin, kalau nggak dipakai itu bisa rusak kan. Hanya kalau memang mau dipakai harus ada akad penyertanya. Akad untuk dimanfaatkan oleh eh, si pemberi pinjaman tapi tidak menimbulkan transaksi yang dilarang. Kalau dipinjemin berarti nanti ada kesepakatan lagi itu sawahnya, motornya gitu. Nah kalau di pegadaian biasanya kalau kita gadain mobil atau motor yang ditahan gitu kan, itu ada uang apa ya? Oh, ada uang maintenance-nya ya. Ya tapi ada biayanya kan gitu. Tugas tugas karyawan pegadaian nanti memanaskan mesin gitu. Atau kalau misalnya kita menggadaikan emas atau barang-barang yang lainnya itu ada biaya perawatannya di pegadaian. Ya. Kalaupun tidak dimanfaatkan, dia akan ada uang perawatan. Ya. Di pegadaian syariah juga demikian. Yang jelas hukum dasarnya ketika dimanfaatkan, apalagi si penerima gadai ini kasih syarat. Kalau barang udah saya terima, saya gadai, saya ada di saya, kamu nggak boleh pakai lagi ya. Ya itu yang nggak boleh. Seperti itu. Tapi kalau ada perjanjian sewa misalnya, itu diperbolehkan. Allah a'lam. Mati Indonesia. Siapa Ji? Silakan. Dua pertanyaan. Yang pertama, jual beli ijon. Ijon. Ada ini enggak ya? Yang kedua, saya sendiri ini tabung emas. Nabung emas. Saya pernah di BSI itu transaksi tabung emas. Itu dalam perjalanan saya kurang udah. Iya. Nggak pernah dia. Akhirnya saya batalkan itu tabung emas. Tapi saya beli sendiri, saya beli langsung. Oke. Karena ternyata di tabung emas bukan fotonya aja kan. Ya ada kan. Ada. Ya ada. Iya. Dan Ya, jual beli ijon dengan jual beli pesan seperti jual beli salam atau istisna berbeda, Pak. Jual beli ijon itu jual beli putus, tapi barangnya belum ada. Gitu. Jual beli ijon itu kan jual beli putus. Kalaupun ada kerugian itu ditanggung oleh si pembeli. Misalkan gini, ada penampung buah nih Pak. Melihat ada di halaman rumah orang itu pohon mangga. Tahun ini berbuah lebat gitu kan. Dia beli, ibu buah mangganya saya beli ya yang ada di pohon.
maka satu pohon itu dibeli, Pak, selama satu musim gitu. Kalau dia buahnya lagi bagus, alhamdulillah. Di tahun ini dia beli seperti itu. Dan di tahun depan, karena pengalaman tahun lalu buahnya bagus, kita masih pentil-pentil itu, dia beli lagi. Saya beli ya pohon mangganya ini satu musim gitu. Nah ternyata gagal panen. Apakah si penjual bertanggung jawab apa enggak? Karena gagal panen. Ah ibu, ini buahnya nggak kayak tahun lalu nih, gitu. Saya nggak minta ganti rugi kan. Ada unsur gamblingnya, ada unsur tawarnya. Maka jual beli ijon itu tidak dibolehkan. Beda sama jual beli pesan atau salam atau istisna nih. Karena apa? Si penjual itu menjamin ketersediaan barang, ya wujud barangnya pada saat hari haknya nanti. Dari manapun dia peroleh barangnya pada saat hari H yang diperjanjikan itu harus ada. Kalau nggak ada berarti batal, uangnya harus dikembalikan. Kalau jual beli ijon, karena apa namanya, si pembeli nggak bisa ngejamin. Ini sawah bakal dipanen, bisa dipanen apa enggak, atau gagal panen. Ada hama atau ada banjir, dia nggak bisa menduga juga kan, gitu, nggak bisa memprediksi. Nah, ini bedanya jual beli ijon dengan jual beli pesan yang ada dalam tanggungan sidin mahar. Jual beli ijon nggak boleh. Betul, di apa namanya, di kalangan praktisi pedagang, apalagi penampung barang, itu biasanya terjadi. Ya. Nah, kenapa? Karena tidak diperbolehkan dalam Islam karena tingkat gorornya tinggi, tingkat gamblingnya tinggi. Kecuali kalau memang yang orang-orang yang punya apa ya, punya intuisi untuk bisa menghitung, mengkalkulasikan itu. Ketika sudah bisa meminimalisir tingkat gorengnya, gamblingnya, nah, apa namanya, hal-hal yang ringan tingkat gorengnya itu diperbolehkan. Tapi kalau yang nggak bisa dibuka kayak tadi jual beli ikan, dan mana dia bisa memastikan sih ternyata dari pentil ke buah itu bisa jadi gitu, panennya bisa banyak, atau sawah bisa dipanen atau enggak kan gitu. Nah, itu nggak bisa ditata dan gini. Hanya ijon nggak boleh, tapi jual beli dengan pesan yang spesifikasi barangnya bisa dalam tanggungan si penjual itu. Nah, beda antara yang kedua tadi Pak, antara tabungan emas dengan nyicil beli emas. Gitu. Kalau tabungan emas biasanya ini kita nabung. Nabung ketika uang kita sudah sampai, misalnya sampai ke 1 gram nih, atau 0,01 misalnya. Maka uang yang ada dalam tabungan yang sudah sampai senilai emas itu akan dikonversi menjadi berat emas gitu. Nyicil emas, bukan nyicil emas, nabung emas. Tabung emas begitu. Jadi kalau nilai tabungan kita sudah setara misalnya dengan 1 gram emas, itu dikonversi jadi emas. Nanti tabungan berikutnya sudah sampai misalnya tabungan itu 5 gram emas, akan dikonversi menjadi emas. Nah kalau kita nyicil beli emas, itu terjadi jual beli di awal. Mau beli berapa? 1 gram emas. Harganya 1,4 misalnya. Dibelinya dalam jangka waktu berapa lama? Nah, makanya kalau nyicil beli emas itu harus jelas. Walaupun sebagian jumhur ulama ya, mayoritas ulama tidak memperbolehkan jual beli emas dengan nyicil. Karena hadis nabinya itu, emas itu nakdan binakdin, jadan biad. Ya, cash and carry Pak, di tempat. Emas ada, duit tersedia, terjadi barter ya, dalam satu majelis. Itu kaidah dalam jual beli emas yang disepakati oleh para ulama, harus kontan, tunai di tempat. Nah, adapun yang membolehkan itu kalangan ulama yang kecil sedikit. Yang membolehkan siapa? Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim.
Dan itu pendapat yang kemudian dipakai oleh ulama-ulama kontemporer untuk jual beli emas nyicil. Gitu. Kalau sebagian besar jumhur ulama, mayoritas ulama dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambali, semua sepakat tidak boleh memperjualbelikan emas dengan sistem langsung. Nah, cicil emas itu mayoritas ulama tidak memboleh. Tabung emas boleh. Tiap nyampe konversi dengan yang senilai. Jual beli nyicil emas mayoritas ulama tidak memboleh. Adapun yang membolehkan itu mengambil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu. Alasannya apa? Karena emas yang ada saat ini bukan alat tukar, tapi barang komoditi. Itu alasannya Ibnu Taimiyah membolehkan jual beli emas dengan nyicil. Bukan emas benar-benar koin ya. Iya, jadi alat tukar kan? Yang benar. Ya. Contoh tidak. Betul. Apalagi ketika jual beli terjadi, emasnya belum ada. Kadang ketika tanya emasnya di mana, ada di Antam. Ketika tanya serinya yang mana, oh masih gelondongan. Berarti kan objeknya kan belum jelas tuh. Emasnya yang mana? Kalau gelondongan kan masih ada milik orang lain di gelondongannya itu. Masih satu sih Islam masuk satu ons ya gitu ya. Nanti baru dipecah-pecah dengan. Nah, ketika belum bisa menentukan emasnya, maka itu yang menjadi problem juga. Makanya diperbolehkan kalau jual belinya itu emasnya sudah, oh ini yang logam mulia 1 gram ya, ini logam mulia yang 5 gram. Kalau sudah ada barangnya, kalau ngambil pendapat Ibnu Taimiyah diperbolehkan. Karena emas di situ dianggap barang komoditi, bukan alat tukar lagi. Jadi emas disamakan dengan panci, Pak, dengan barang komoditi. Mayoritas ulama nggak membolehkan kecuali dengan kadarnya. Cash hand to hand ya, uangnya juga. Dipraktekkan di BS itu. Ya. BS itu dipraktekkan yang. Ya, dulu sempat ada Pak. Nama produknya berkebun emas. Gitu. Memang untuk menjaga itu lebih baik kalau emas itu transaksinya kontan, tunai, dan barangnya ada, itu lebih bagus begitu. Kalaupun terkait dengan teknis pengiriman, biasanya kan ada orang yang belinya online. Nah, itu dalam fatwa itu dikasih jeda waktu kalau transaksinya spot, tapi pengiriman barangnya bisa besok atau dikasih waktu paling lama 2 hari. Ya, untuk mencegah terjadinya perubahan harga yang cepat, kan emas cepat banget tuh. Pagi sore itu bisa berubah. Ya. Jadi memang disarankan kalau jual beli emas itu secara tunai, barang diterima. Kalaupun online itu batas maksimal 2 hari untuk delivery barangnya. Allah, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Agar gadai itu dan bermanfaat. Iya. Iya. Atau si yang gadai dia juga udah meninggal. Itu ahli warisnya. Iya. Punya ahli waris nggak menebus. Jadi yang menggadaikan dan menerima gadai sama-sama udah nggak ada nih. Ya berarti apa yang disepakati oleh para pihak ini itu diwariskan kepada ahli warisnya.
Ini yang menggadaikan. Ya, berarti pada saat keduanya sudah meninggal, berarti kan turun ke ahli warisnya, Pak. Ketika para ahli waris melihat, oh ini ada yang tidak sesuai syariat, nih kan gitu. Maka boleh melakukan perbaikan akad. Oke, yang sudah terjadi, sudah ke depan, kita melakukan kesepakatan baru nih. Karena masih ada jangka waktu, misalnya 2 tahun lagi kan gitu. Atas transaksi gadai tersebut, maka kita melakukan perbaikan akad, perbaikan perjanjian. Oke, yang sisa waktu yang 2 tahun lagi kita mau gimana nih? Kalaupun kita kan tahu memanfaatkan aset gadai itu termasuk ribawi di situ ya. Udah kita apa namanya, kita akad ulang perbaikan yang sisa waktu 2 tahun itu kita join aja. Join, Bapak punya lahan, saya punya uang untuk orang yang garapnya untuk beli bibitnya. Nanti kalau panen kita bagi hasil. Kalau nggak mau sewa ya, tapi bisa dibuat yang win-win solution. Oke, nanti kita saya ada kepesertaan modal, Bapak karena punya lahan, nanti kita garap bersama nih, kan gitu. Nanti bagi hasil, kalau memang panen kita bagi hasil sekian sekian. Ya. Kalau memang kita tahu di situ ada ketentuan yang melanggar syariat, maka akad itu boleh diperbaharui, dibenarkan. Jangan sampai lama-lama dalam kesalahan. Yang lama-lama orang tua kita yang dulu akad gimana? Yang sudah terlalu, sudah berlalu. Insya Allah makfu apalagi nggak diketahui. Biasanya kan orang melakukan itu karena kebiasaan di kampung. Karena di kampung itu biasanya kalau ada harta gadai, biasanya memang dimanfaatkan sama yang penerima gadai. Biasanya kalau di kampung kan gitu ya. Oh tenang. Dari awalnya saya Hmm. Hmm. sampai saat ini Oh jadi pinjamannya belum dibayar sampai saat ini, harta gadainya itu masih tetap dimanfaatkan juga gitu ya. Iya sama-sama, yang ini belum bayar utangnya, yang ini masih memanfaatkan harta gadai. Iya. Iya, jadi ini memang utangnya juga belum ada pembayaran, yang penerima gadainya juga belum apa namanya belum membayar, dan ini masih yang menerima aset gadainya ini masih memanfaatkan. Harus sama-sama sepakat. Iya, berarti harus ada perbaikan akad. Dua bilang nanti kan dari pemanfaatan. Ya, dari bisa jadi dari pemanfaatan dan aset gada itu bisa jadi sudah lunas. Karena kan lahan gada ini kan dipakai terus kan, dimanfaatkan. Bisa awalnya itu juga dibilang saya terima dan ibu bapak iya. Yang memanfaatkan itu tidak boleh dalam syariat Islam. Memanfaatkan aset gada itu tidak diperbolehkan. Makanya harus diperbaiki, gitu. Harus diperbaiki akadnya tadi. Nah, siapa yang harus perbaiki? Ahli warisnya sekarang. Karena yang akad awal kedua-duanya udah nggak ada. Nah, yang melanjutkan itu memperbaiki akad yang ada indikasi bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam. Yang online tadi ada ya? Siapa? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Ustaz nanya.
Silakan, Bang Ical. Iya, gini Ustaz. Kebetulan kan saya minjem uang. Nah, terus saya pinjam uang tanpa ada, ya istilahnya nggak ada paksaan gitu. Pas kami kembalikan, kita menambahkan, misalnya kita pinjam uang 10 juta. Terus kita tambahkan itu pada saat pengembalian, nggak ada nggak ada akad lah bahwa ada nanti pengembalinya sekian persen gitu, nggak ada. Cuma kita ikhlas untuk memberi tambahan hadiah, misalnya 10 juta kita kasih 10 juta 500 gitu, kita tambahin. Apakah itu dibolehkan, Ustaz? Terima kasih. Ya, tambahan yang tidak diperbolehkan karena ada yang pertama karena diminta. Siapa yang minta pasti ngasih pinjem. Saya pinjemin ya, tapi nanti mulanginya tambahin. Hmm. Yang kedua ada tambahan karena dijanjikan. Itu masuk riba ya. Hmm. Pinjemin saya 10 juta dong. Ntar mulanginya saya tambahin deh 500.000. Nah ini juga termasuk yang tidak diperbolehkan. Diminta atau menjanjikan atau menyepakati para pihaknya. Dua-duanya menyepakati. Atau dari semua itu ada isyarat. Mau nanya nih. Gimana? Pokoknya nanti pas mulanginya ada deh gitu. Isyarat pun tidak diperbolehkan. Jadi kalau seandainya kita pinjam uang pada saat mulangin, kemudian karena kita punya rezeki, karena apa namanya sebagai rasa terima kasih gitu, yang sebelumnya nggak diperjanjikan, nggak diminta, nggak disyaratkan dan tidak diisyaratkan, itu menjadi boleh. Ya, pinjam nih 10 juta, oke. Bayarnya kapan? 1 tahun kemudian. Nah, pada saat jatuh tempo 1 tahun kita ngulangin. Alhamdulillah ada rezeki nih, ini 10 juta ngulangi utangnya. Ini ada ada inilah ada rasa terima kasih. Kita ngasih 500.000 buat jajan anak-anak. Rasa kita kan kadang gitu ya. Buat jajan anak-anak yang 500.000. Nah, kalau memang tidak diperjanjikan, tidak diminta, ya nggak ada paksaan dan lain sebagainya, itu dibolehkan. Asalkan tadi nggak diminta, nggak menjanjikan, tidak disyaratkan dan tidak memberikan isyarat, itu termasuk yang dibolehkan Pak Rizal. Siap, siap. Tapi kalau di depan udah ada deal-deal tertentu terkait dengan tambahan, nah ini menjadi menjadi riba transaksinya pinjam meminjam. Iya, iya, iya. Oke, Ustaz, terima kasih sebentar, Ustaz. Assalamualaikum. Misalnya, Ini dasar halaman yang apa? Al-Fatwa. yang mana? Yang fatwa. Fatwa. Tidak boleh akad jual beli yang menyertakan sebagai pembeli. Kalau dalam Gimana tuh? Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Nah ini sebenarnya fatwa ini berlaku di lembaga keuangan, di perbankan atau di multifinance. Gitu. Nah kenapa pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang? Karena hutang ketemu hutang itu bisa menimbulkan transaksi baik dan gede. Karena kan ini cukup umum ya, maksudnya di perusahaan kalau di negara kan kita tahu ya dia jual beli perusahaan. Nah, jadi contoh yang ini kan dia udah utangnya udah banyak nih, nih sama kasih contoh dia misalnya daripada posisi kayak Pertamina diutangin sama TPPI itu, nah yang di Yang mulai lalu gimana sih ya? diambil Pertamina sembari apa namanya sembari ini apa namanya pembayaran utang Ustaz. Jadi dia utangnya selama ini berapa sekian X gitu ya. Jadi dikonversilah aset ini sebagai pembayaran utang yang sebelumnya ini. Jadi nanti jadi gini asetnya misalnya sejumlah 50 miliar gitulah ya. Jadi Pertamina mungkin dapat saya nggak tahu mungkin ya anggap apa itu 70% ya. Nah utang dia yang lama itu
dikonversi juga sebagai utang. Aset plus itu jadi dikonversi, jadi dari utang itu Pertamina dapat 30 miliar, anggapnya 100 miliar ya. Oke, berarti gini, Pertamina punya aset ya? Nggak, orang ini. Yang simpel aja, yang simpel. AB. Nah, ini AB. AB punya utang 100 miliar ada berapa ya? A punya utang 100 miliar. Si B punya utang 100 miliar ke si A. Oke. Nah, kemudian utang. Nah, kemudian jalan nggak sanggup bayar lah ya. Itu dia punya aset sekitar 500 miliar. Oke, dia punya aset 500 miliar. Yang dia ini siapa? Si B ya, si B punya aset 500 miliar, itu setara dengan utangnya. Nah, utangnya 500 miliar. Utangnya 100 miliar, berarti ada nilai lebih 400 ya. Kemudian pas ini akhirnya diakuisisi, nah utang yang biasa 100 miliar ini dikonversi jadi saham dan juga ini pembayaran. Oh, ini kasusnya kayak Mandiri ke Garuda nih. Pada barang kelihatan jual beli Ya. Dinilai. Jadi kayak Mandiri ke Garuda. Garuda punya utang ke Mandiri, karena Garuda nggak bisa bayar ke Mandiri, akhirnya dikonversi jadi saham untuk membayar utang-utangnya Garuda ke Mandiri, kan gitu ya. Nggak, kita ngomong terus. Kalau memang nggak boleh ya nggak boleh gitu ya. Pasti bahas masalahnya juga. Oh, sadar di situ. Iya, ini perlu apa kajian yang lebih detail nih ya posisi itu. Tapi memang yang disebutkan dalam fatwa iya betul, pembayaran tidak boleh dalam bentuk kebebasan utang. Ini kan dalam hal jual beli ya. Saya beli apa namanya pesan mobil ke Pak Julius, tapi saya bayar apa namanya bayarnya pakai piutang saya karena saya Pak. Nah, saya punya Bapak punya utang ke saya punya piutang kan. Nanti bayar mobilnya tagih ya ke beliau. Nah itu yang nggak itu dia. Enggak, kalau contohnya gini Ustaz. Dua ya adalah saudara ya. Utang sama tukang sate kambing ya. Dia utang sama ini saudara sekitar berapa? Juta lah ya. Dia nggak sanggup bayar. Akhirnya tiap ini kambing sate kambing berapa porsi sebenarnya utangnya tingkat dengan apa itu? Ikat dengan saya satu porsi sate kambing. Oh, karena dia jualan ya? Ya, jadi diambil dari jualannya. Oh. Nah, itu boleh loh. Karena yang punya utang kan yang bersangkutan kan? Ya, utang sih. Utang sate itu. Jadi kalau misalnya punya utang 1 juta, satenya satu porsi 100.000 kan gitu. Ya, saya ambil 1 porsi ya. Nah, jadi kayak utangnya kami satu. Boleh nggak sih? Boleh. Kalau kayak yang tadi, itu saya nih. Punya piutang saya, boleh nggak? Boleh asal kesepakatan gitu. Kalau cuma saya bilang Pak Julius nanti tagih utang saya mau beliau nih, itu yang nggak boleh. Karena ada pengalihan. Nah, ketika pengalihan 3 pihak itu harus tahu. Dibangun bosnya di Nah, penjualan uang itu kan nggak boleh, kecuali kalau dalam syariah itu ketiga pihaknya tahu. Iya. Dari bahasa. Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz, kayaknya dari Pak Rizal. Iya. Gimana mungkin ya? Pak Rizal ada pertanyaan? Angkat tangan. Ada. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ya, saya ada pertanyaan ini, menarik banget diskusinya pagi ini, Pak. Ini hubungannya dengan transaksi di perusahaan gitu ya, Pak Ustadz. Bahwa di perusahaan itu terjadi hutang piutang yang disebabkan oleh transaksi jual beli. Jual beli ini memang ada
perjanjiannya bahwa itu dilakukan pembayarannya secara kredit. Oke, nyicil Itu ya bayarnya. final, Pak. Jadi nggak ada misalnya transaksi ini jual beli putus gitu ya, Pak. Tapi di Ya, pembayarannya secara kredit gitu kan. oke. Tempo. Nah, terus Masih ada hutang piutang Bu ya. ya, terus dalam perjalanannya apa sih pembeli ini dia kan jual lagi gitu kan. Cuma kondisi usahanya mungkin nggak begitu bagus sehingga memunculkan ada piutang yang tidak terbayar gitu, Pak. Ada Ada hutang yang mereka piutang. ya, dari perusahaan kan piutang, kalau dari mereka kan hutang. Iya. Jadi mereka tidak membayar hutang mereka itu sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan. Terus kasusnya adalah ketika pemilik usahanya itu meninggal, Pak Ustadz. Mm-mm. Kemudian artinya hutang yang mereka punya itu tidak terbayar sampai waktu mereka meninggal. Nah, ini tanggung jawab siapa ya Pak Ustadz? Satu. Terus yang kemudian apakah harus dibayar sama ahli warisnya? Yang ketiganya adalah dari sisi perusahaan itu apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Karena ini ada seperti keengganan dari si ahli waris untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Oke. Nah, Ini kan terima kasih kasus Pak. hutang piutang Bu ya. Ya, Hutang piutang. Ini namanya hutang piutang itu wajib harus kudu dibayarkan. Kalaupun orang yang hutang itu wafat, maka hutang itu menjadi warisan kepada ahli waris. Jadi ahli waris juga jangan cuman harta warisan si mayit yang dikerbutkan. Tapi kalau si mayit punya utang, itu juga harus dikerbutkan. Oh saya yang bayar, yang saya lunasin ya. Gitu. Jadi ini kewajiban ahli waris untuk melunasi utangnya si mayit. Ya. Jadi jelas Bu ya. iya, oke. Ini menjadi kewajiban ahli waris untuk melunasi utang piutangnya si mayit. Ahli waris ya, oke. Ahli waris. Karena yang diwariskan itu bukan cuma harta kekayaan, tapi utang piutang juga termasuk yang diwariskan untuk dilunasi oleh ahli waris. Makanya Rasulullah SAW tuh nggak mau nyolatin orang yang punya utang sampai ada yang menanggung. Karena Rasulullah SAW mau meninggalkan salah satu jenazah karena nggak ada yang bertanggung jawab terhadap utangnya. Sampai kemudian ada sahabat yang bilang, alayya dainuhu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, utangnya saya yang nanggung. Lalu setelah ada sahabat yang menjadi kafil, menjadi garantor, Rasulullah menyolatkan jenazah itu. Karena ada garantor yang memberikan garansi, saya yang tanggung utangnya Rasulullah. Lalu Rasulullah menyolatkan. Nah, kalau ada ahli warisnya jelas, maka ahli waris itu yang bertanggung jawab untuk melunasi. Nah, bagi yang punya piutang wajib untuk menagih kepada ahli warisnya. Itu. Iya, Jadi orang yang punya kadang-kadang yang piutang jangan. berhutang itu, kadang-kadang yang berhutang kan merasa ini Pak Ustadz ya, apa sih kayak gitu ketika ditagih mereka enggan membayar gitu, padahal itu kan suatu kewajiban ya. Itu kewajiban. Apalagi kalau yang punya utangnya orang tua, ahli warisnya anak, kan wajib bagi si anak untuk melunasi. Ini ada kejadian loh yang saya suka ceritakan di Rawamangun. Seorang bapak punya utang luar biasa, punya anak dua. Nah, ketika ada yang datang nagih, dia bilang itu utang bapak saya, bukan utang saya. Bapaknya udah meninggal. Dia bilang ada nagih. Nah ini dosa tuh. Kasihan bapaknya juga, gitu ya. Apalagi dia sampai lepas tanggung jawab tuh ahli warisnya. Anaknya dua-duanya nggak ada yang mau tanggung jawab. Itu utang bapak saya. Padahal bapaknya ngutang buat nyekolahin anaknya. Gitu Bu. Jadi Iya. yang punya piutang dia wajib mengingatkan. Nah kondisi ini juga berlaku buat yang arisan Ibu. Ah ya, arisan. Yang arisan itu kan sebutnya utang kan.
Jadi kalau Iya. ada orang yang ikut arisan meninggal, ahli warisnya wajib melanjutkan arisan orang yang meninggal itu. Apalagi kalau yang meninggal sudah dapat duluan. Ya, kalau sudah dapat duluan berarti dia punya utang kepada teman-temannya yang di arisan. Nah ini Iya. kita jangan menyepelekan arisan gitu ya. Dan bagi yang sudah dapat berarti dia punya utang kepada teman-temannya yang belum dapat. Kalau dia Oh iya. meninggal, maka dilanjutkan oleh ahli warisnya atau dilunasi ya oleh ahli warisnya terhadap uang yang sudah didapat. Pak Ustadz, Ya, kalau ditagih itu, Pak Ustadz ada dua kondisi. Yang satu, sebenarnya ahli warisnya itu mampu bayar gitu loh, cuma enggan aja. Terus yang kedua, kondisi yang kedua, itu yang punya hutang itu tidak punya kemampuan untuk membayar. Itu gimana tuh, Pak Ustadz? nah beda kalau nggak punya kemampuan untuk membayar. Ya, kalau nggak punya kemampuan kembali kepada surat Al-Baqarah. Ya. Maka ketika dia tidak mampu bisa diberikan maisarah. Maisarah. Iya, maisarah itu apa? Ringanan. Ringanan ini bisa jadi perpanjangan waktu atau di WO, write off, Pengurangan. Oh, write off. dibebaskan, gitu. Jadi bisa diperpanjang waktu supaya angsurannya cicilannya lebih ringan atau di WO, Oke, oke. diputihkan, dimaafkan. Atau Di kata diskon boleh ya, Ustadz? di diskon boleh. Ya kata Allah, kalau memang itu yang punya utangnya betul-betul udah nggak sanggup, memaafkan itu lebih bagus. Baik, oke. Iya, terima kasih, Pak Ustadz. Oke, makasih semuanya. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Iya, gimana Pak? Nah, tadi kita membahas ahli waris yang sekarang ahli waris yang piutang. Oke. Itu apakah dia nggak mau lagi utangnya? Bagaimana? Ya, kalau ahli warisnya punya piutang, berarti kan harus menagih kepada yang punya utang kan gitu. Nah, kalau memang dia nggak mau nagih, berarti disampaikan karena kamu punya utang ke bapak saya, dan kamu punya utang ke bapak saya, kami ahli warisnya membebaskan. Jadi, jadi pahala buat si mayit Pak. Karena kamu punya utang ke bapak saya, tadi setelah musyawarahnya ahli warisnya, kita memaafkan, menganggap utangnya sudah lunas. Mudah-mudahan ini jadi pahala buat bapak saya. Jadi sedekah, agak lain kan? Betul. Itu ahli waris wajib menagih kepada yang punya utang. Mengingatkan paling tidak. Kamu punya utang sama bapak saya, kapan mau dibayar? Aduh Pak, saya buat makan aja susah Pak, gitu kan? Eh, buat makan harian aja susah. Akhirnya ahli waris musyawarah. Lah, kasihan dia. Kena PHK, buat makan aja anak istrinya susah. Tapi masih. Biar jadi pahala buat bapak, buat pahala. Ini kasus sebaiknya. Oke, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Jadi pencerahan juga ya. Dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bisa kita amalkan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Izin le.